Kembali lagi di Cuma Cerita. Kalau di talk sebelumnya kita ngomongin soal fenomena bapak-bapak antar anak sekolah dan sempat saya menyinggung ya kalau sebenarnya itu dari situ bisa dilihat kalau bapak-bapak ini mau kok kalau misalnya dibagi peran gitu ya. Berbagi peran apa sih bahasa yang tepat? Berbagi peran dengan ibu untuk membersamai anak. Tapi sebelum kita lanjut topik ini, saya mau remind kali ya pemirsa, barangkali ada yang juga kepengen cerita-cerita kemarin pengalamannya mengantarkan anak sekolah MPLS atau ya cerita-cerita yang lain lah, boleh dong di-share di komentar begitu. Nanti apa ya, aku bacain deh. Kita bahas bersama-sama begitu. Oke, balik ke topik. Nah, jadi dari fenomena bapak-bapak antar anak sekolah itu tadi kan ya saya bilang kalau dipikir-pikir sebenarnya para bapak-bapak itu kan ya mau-mau aja ya kalau diminta untuk berbagi peran membersamai anak dengan ibu. Itu artinya tugas mengantarkan anak sekolah lah, nemenin anak lah, dan segala hal tentang anak itu sebenarnya nggak mutlak tugasnya ibu. Bapak-bapak pun itu bisa, dan sebenarnya bapak-bapak pun itu mau. Hanya saja memang nih di beberapa bapak, saya bilang beberapa ya, nggak semua soalnya. Mungkin soalnya ada bapak-bapak yang udah peka duluan gitu kan, tanpa diminta langsung ngerti tuh listnya buat anak atau apa. Tapi juga ada bapak-bapak yang tricky nih, yang harus diingetin dulu, yang harus dijelaskan dulu secara detail, baru dia akan, oh iya itu bisalah aku menjalani ini, bisalah aku ngelakuin itu, kayak gitu. Sebenarnya nggak cuman peran terhadap anak sih, maksudnya peran bapak kepada anak sih sebenarnya. Kalau saya sendiri nih, cerita saya di beberapa hal di rumah itu juga kadang nih si bapaknya anak ini kurang langsung sigap gitu ya. Mesti diingetin berkali-kali, beberapa kali. Jatuhnya kayak saya yang bawel gitu kan, padahal dianya yang nggak lupaan gitu, maksudnya nggak diingat-ingat harusnya begini harusnya begitu gitu. Awalnya sih kesel tuh dan ya beberapa kali tuh kayak memicu perdebatan kecil gitu kan. Tapi saya terus keinget kata Bunda Aisyah Dahlan, katanya kan emang otak laki-laki itu beda sama perempuan. Otak laki-laki didesain lebih fokus ke satu hal karena penghubung otak kiri dan otak kanannya, atau namanya tuh korpus kalosum. Korpus kalosumnya itu lebih tipis 30%. Sehingga kalau misalnya mau minta tolong ke bapak-bapak ini nggak bisa borongan memang ya bun, mesti satu-satu dan harus jelas, nggak bisa pakai kode-kode atau simbol-simbol kayak gitu. Udah bukan waktunya kayak anak ABG yang pakai kode-kode, jadi harus jelas. Bapak tolong belikan ini warna ini di sini sekian, nah kayak gitu. Bapak tolong jangan begini begitu. Jadi harus jelas. Soalnya daripada nggak gitu, nanti ketika kita memberikan instruksi dan ternyata tidak ditangkap dengan clear oleh si bapak, sehingga dia menjalankan instruksi itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, kan ujung-ujungnya kita juga yang bete ya bun. Jadi ya dari situ tuh sekarang saya ke maksudnya ke bapaknya anak itu mencoba untuk melegowokan diri buat ngasih tahu satu per satu. It's okay. Emang otaknya laki-laki seperti itu, mencoba kayak gitu, maksudnya setting mindsetnya seperti itu ya. Soalnya sebenarnya yang saya lihat ya aslinya dia mau kok, mau aja bantu, asal itu tadi memang kita yang ngasih tahu, gak apa-apa deh kita ngalah untuk mendikte gitu kan ya. Dan yang paling penting ini juga, selain kita berkenan untuk memberitahu tadi secara detail dan jelas tanpa kode-kode, kita juga kayaknya perlu kayak sedikit ngalah gitu nggak sih? Mengalah untuk apa ya, memberikan kesempatan bapak-bapak ini mengambil peran. Soalnya kadang-kadang itu ketika bapak-bapak ini menjalankan instruksi atau mencoba untuk mengambil peran yang biasanya kita lakukan, ternyata gak oke nih hasilnya yang meleset, sehingga kayak kita kerja 2 kali, ujung-ujungnya ya kita yang ngerjain kayak gitu. Akhirnya besoknya kita udah deh nggak usah nyuruh si bapak lagi kayak gitu kan, yaudah deh biar aku aja yang take over kayak gitu, sehingga ya ujung-ujungnya si para suami ini, bapak-bapak ini nggak dapat peran dong. Nah mungkin kita juga, maksudnya saya sih ini ya nasihat untuk saya sendiri,
akhirnya mencoba untuk sedikit mengalah, sedikit menurunkan ego, sedikit mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada bapak-bapak ini agar bapak-bapak itu bisa mendapatkan peran ya dalam membersamai anak, dalam menjalankan rutinitas keluarga. Punten bapak-bapak, kalau misalnya ada yang kurang berkenan di talk ini, boleh deh, boleh. Gak apa-apa, silakan memberikan feedback di kolom komentar. Teringat masa kecil